Kita mulai ya, Bu Ratih ya. Baik, Prof. Bentar, saya setel video dulu. Silakan Bu Ratih. Baik, Prof. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung Bapak Ibu di acara Ngobrol Bareng Selasa Petang, seri ke-44 pada hari ini, Selasa 27 Mei 2025, dengan menghadirkan narasumber Bapak Aswin Indra Prasta, STMT, MNg, PhD. Sebelum acara Ngobrol Bareng Selasa Petang dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Ketua Program Studi Doktor Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital, Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugio Pranoto. Yang kedua, sesi narasumber. Kemudian yang ketiga, penayangan video program studi Doktor Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Saya Rika Darati akan memandu acara Ngobrol Bareng Selasa Petang, seri ke-44 pada malam hari ini. Mari kita awali acara petang hari ini, malam hari ini dengan sambutan dari Ketua Program Studi Doktor Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugio Pranoto. Kepada Profesor Dr. Ing LMF Purwanto dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ratih. Ibu sekalian semuanya, selamat malam. Pada hari ini kita mengikuti webinar Ngobrol Bareng Selasa Petang edisi yang ke-44. Pada malam hari ini saya menghadirkan teman saya Pak Aswin Indra Prasta yang akan membawakan generatif dan optimasi, eksplorasi, dan eksploitasi ruang solusi dalam proses perancangan arsitektur. Ya, ini Pak Aswin ini dari ITB Institut Teknologi Bandung dan sebagai moderator adalah Mbak Ratih Ricarda, eh, mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital angkatan keempat yang baru saja menyelesaikan ujian proposalnya, ya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari penelitian dari Pak Aswin dan nanti kita bisa banyak berdiskusi, bertanya terkait dengan apa itu tema dari ngobrol bareng Selasa petang malam hari ini. Selamat mengikuti ngobrol bareng Selasa petang pada malam hari ini, Ibu sekalian. Dan bagi Ibu sekalian yang ingin studi program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital, silakan bisa mendaftar di pmb.unika.ac.id. Kira-kira itu sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Rate. Silakan, Mbak. Terima kasih, Prof. Purwanto. Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk ke sesi narasumber. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat Bapak Aswin Indra Prasta. Bapak Aswin Indra Prasta lahir di Singaraja dan saat ini beliau aktif sebagai dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK ITB dan beliau saat ini juga menjabat sebagai PLT Dekan sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK ITB
periode 2020 sampai dengan 2025. Bapak Aswin menempuh pendidikan formal S1 Teknik Arsitektur tahun 1998 dan S2 Magister Arsitektur tahun 2003 di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan pendidikannya S2 dan S3 di Sephora Institute of. Bapak Aswin juga banyak memiliki publikasi, termasuk juga menuliskan berbagai penelitian. Demikian kurikulum vitae singkat dari Bapak Aswin. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Aswin menyampaikan materi dengan topik generatif dan optimasi, eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi dalam proses perencanaan arsitektur. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Ratih. Selamat petang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih atas undangan dari Prof. Purwanto ya kepada saya untuk bisa berbagi. Barangkali apa yang saya sampaikan ini bukan sepenuhnya adalah riset, tetapi beberapa di antaranya adalah apa yang saya mulai dan saya implementasikan sebagai bagian dari materi pembelajaran desain komputasional di arsitektur ITB, begitu ya. Baik, izin share screen. Materi tentang generatif dan optimasi ini menjadi titik berat atau fokus studi saya dalam beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu sekalian, karena sebelumnya dan ini masih berjalan studi yang saya lakukan, riset yang saya lakukan terkait dengan pemodelan parametrik, begitu ya. Dan dalam beberapa tahun belakangan ini ada mahasiswa S3 yang saya bimbing dan insya Allah akan selesai. Itu memang topiknya adalah pemodelan generatif. Dan hasil atau beberapa bahan referensi, bahan bacaan yang saya tekuni tidak bisa dipisahkan antara metode generatif dan optimasi ya, metode optimasi dalam proses perancangan atau proses desain. Sehingga apa yang saya sampaikan di sini adalah tentang apa itu sebenarnya metode generatif dan apa itu optimasinya. Nah, kaitan dari dua subjek ini adalah pada proses desain yang mana keduanya akan menjadi barangkali metode digital yang baru berbasis proses komputasi untuk mengeksplorasi dan sekaligus mengeksploitasi solution space ya, atau ruang solusi yang ada pada proses desain. Saya akan mulai dengan computational thinking karena ini adalah dasar dari pendekatan, boleh dibilang demikian ya, atau metode berbasis komputasi. Computational thinking, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, itu adalah tentang metode yang mengajari kita bagaimana sebenarnya proses yang ada dalam komputer atau proses komputasi itu bekerja. Jadi computational thinking adalah tentang metode baru, berpikir logis, rasional, runut, dan goal oriented. Jadi Janet Wing di bukunya menyampaikan ada 4 atau 5 teknik dalam computational thinking, problem decomposition, kemudian abstraction, pattern recognition, dan terakhir adalah bagaimana mengembangkan pemikiran dalam bentuk sequential steps atau algoritma. Nah, computational thinking ini menjadi latar belakang perubahan, kalau boleh dibilang bukan perubahan ya, tetapi enhancement atau penambahan cara berpikir baru bagi desainer, calon arsitek begitu ya, mahasiswa arsitektur, karena kita mulai mengenal beberapa istilah, beberapa proses yang ada pada mesin-mesin berbasis komputasi ya. Ada logic, ada sequence, ada conditional statement, ada repetition,
Sehingga apa yang dipelajari di computational thinking adalah tentang bagaimana cara kerja aparatus berbasis proses komputasi, bagaimana keluaran yang dihasilkan dari proses itu untuk pengambilan keputusan dan juga penyelesaian persoalan, dan akhirnya kita belajar bagaimana programming. Programming di sini berbeda dengan coding karena programming itu menyusun atau merumuskan atau merancang sistem yang mana di dalamnya bisa saja ada beberapa proses coding begitu ya. Nah, dari computational thinking ke computational design thinking, yang saya pelajari sejauh ini adalah transformasi, dan ini yang kami ajarkan ke mahasiswa, bagaimana fondasi atau dasar-dasar dari computational design thinking dengan gerbang masuknya adalah parametric modeling atau parametric design, itu dihasilkan dari pemahaman fundamental atas computational thinking gitu ya. Jadi computational design thinking adalah tentang cara berpikir desain tapi berbasis komputasi, berbasis proses yang tadi dipahami sebagai 4 metode berpikir baru ya, problem decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Nah, mengapa parametric modeling menjadi penting? Karena ini adalah implementasi dari computational design thinking tentang kontrol, tentang bagaimana kita membuat sistem yang akan memproduksi, mendeliver keluaran berupa desain. Seorang teoris saya lupa bukunya, yang menulis buku tentang Second Digital Turn in Architecture, itu menyampaikan bahwa dengan adanya disrupsi komputasi, arsitek, desainer dalam hal ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita tahu, arsitek adalah form giver gitu ya. BIG punya buku gede banget tentang form giver gitu. Yang kedua adalah, dan ini kecenderungan yang harus kita antisipasi, arsitek sebagai perancang dari sistem yang akan membuat objek atau akan meng-create desain. Jadi ada tingkatan yang berbeda antara arsitek sebagai form giver, berdialog langsung pada proses desain dengan objeknya sebagai karya arsitektur. Tapi yang satu lagi adalah arsitek sebagai perancang sistem. Nah, disinilah sebenarnya dasar-dasar yang namanya parametric design melalui parametric modeling ya. Di sini bicara tentang, atau kita mengenal kontrol terhadap keluaran, terhadap karya yang kita akan buat begitu ya. Nah, di parametric modeling itu ada 4, kalau boleh saya bilang 4 kata kunci demikian ya. Yang pertama tentunya adalah parameter, kemudian kontrol, constraint, dan relasi gitu ya, relasi antar komponen kalau boleh dibilang seperti itu. Jadi dalam frame atau dalam ranah computational design thinking, tidak bisa tidak arsitek itu beralih dari metode berpikir yang black box, intuisi, kreativitas, di enhance atau di augment dengan yang namanya formal thinking ya, sequence based steps yang dia rancang sendiri gitu ya. Nah, karena itu apa yang saya sampaikan ke mahasiswa itu adalah bagaimana computational thinking techniques itu dibawa terus hingga ke computational design thinking ya, karena di sini yang menjadi persoalan adalah persoalan desain. Jadi apa yang akan didesain, apa objektifnya, kemudian apakah objektif itu computable? Bagaimana agar objektif itu menjadi computable? Karena salah satu syarat dari computational based proses adalah semuanya harus kuantitatif gitu ya. Kemudian pattern recognition itu akan tetap ada, karena yang dimaksud dengan pattern recognition bukan hanya pattern berupa artefak gitu ya, tapi pola penyelesaian persoalan yang
terrekam di benak atau di kepala kita sebagai strategi untuk mencapai objektif. Nah, di computational design thinking melalui parametric modeling diasah atau kita berlatih untuk menyelesaikan persoalan desain tapi dengan cara berpikir yang baru, yang berbasis computational thinking. Setelah parametric modeling, karena di parametric modeling itu kita menyusun, merancang sebuah sistem yang akan create design, maka perkembangan selanjutnya adalah bagaimana jika proses ini menghasilkan tidak hanya single objektif gitu ya, single object, tetapi multiple objektif, multiple object. Nah, disinilah saya menyatakan kecenderungan desain di masa depan itu adalah performance based dan data driven design gitu. Jadi segala sesuatu itu harus bisa diukur. Kinerja suatu desain itu harus bisa diukur dengan sekian banyak indikator ya. Misalnya tentang bangunan gedung hijau, ada beberapa indikatornya dan seterusnya. Nah, dari parametric modeling ke performance based dan data driven design itu mau tidak mau kita ada semacam pengembangan kompleksitas dari computational design thinking ya. Nah, ada tiga aspek begitu ya yang merupakan modal barangkali ya, merupakan modal bagaimana kita sebagai arsitek, desainer, mahasiswa arsitektur itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan ini gitu ya, perkembangan metode ini. Setidaknya saya melihat ada tiga aspek begitu. Yang pertama tentunya adalah software proficiency. Bagaimana kita melatih mahasiswa kita untuk adaptif dan dapat mempelajari cara belajar software yang perkembangannya sangat cepat ya. Mahasiswa arsitektur sekarang misalnya terpapar sedemikian banyak software, sedemikian banyak aplikasi begitu ya. Tentunya agar sekolah menjadi tetap relevan, kita harus membekali mereka cara belajarnya gitu ya. Yang kedua, selain software proficiency adalah workflow, cara kerja. Cara kerja di sini saya menyampaikan ada tiga ya. Ada authoring, how to use software, how to use application untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tuntutan kita sebagai arsitek sehari-hari, drawings, modeling, simulating begitu ya. Kemudian programming, workflow pada programming. Karena urusannya apa? Urusannya hampir tidak mungkin kita bisa merumuskan, membuat sistem pada pipeline dari desain proses tanpa kita melakukan programming. Yang ketiga, ini saya amati makin ke sini kok makin penting ya. Bagaimana kita bisa memahami cara berdialog dengan mesin, dalam hal ini neural networks, AI, itu dengan prompting. Jadi prompting ini bukan lagi sesuatu yang dianggap sebelah mata sekarang ini, karena dengan prompting ini kita menyiapkan struktur dialog, interaksi dengan sebuah agent yang punya memori pengetahuan yang jauh lebih tinggi. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita terhadap agent seperti itu gitu ya. Jadi mau tidak mau ini juga harus kita kita maknai sebagai metode yang baru ya. Akhirnya yang ketiga adalah tentang generatif AI yang menurut saya pribadi, nanti kita bisa diskusi panjang tentang hal ini Bapak Ibu sekalian. Generatif AI proficiency ini menjadi hal yang esensial saat ini dan mungkin dalam masa depan dan selanjutnya, karena tidak mungkin nantinya kita bisa adaptif terhadap masa depan dan profesi kita tanpa kita mengenal dan memahami bagaimana kita berinteraksi dengan generatif AI gitu ya. Jadi ada tiga
aspek dari desain yang akan dikenai 3 aspek tadi. Pertama adalah pendekatan desain, pastinya ada pendekatan desain yang baru, begitu ya, dengan computational design thinking. Yang kedua, yang sangat pragmatis dan sangat dibutuhkan oleh industri adalah design automation. Bagaimana di beberapa aspek deliverables, aspek-aspek dari setiap tahapan deliverables design itu bisa diotomasi. Tentunya ini kaitannya nanti dengan apa saja sih metode teknik yang bisa digunakan begitu ya dalam setiap tahapannya. Yang ketiga dalam kerangka performance based, design iteration dan optimization. Ini yang menjadi bahasan saya selanjutnya begitu ya, tentang generatif dan optimal modeling. Karena yang kita inginkan dari proses komputasi adalah yang betul-betul menjadi ranahnya komputer, ranahnya mesin ini adalah menghitung gitu ya, mengkalkulasi, melakukan kombinasi sesuatu yang kita sebagai manusia punya kelemahan. Sehingga ada perkembangan dari parametric modeling menuju ke generative modeling. Di situ tetap ada parameters, tetap ada kontrol dan evaluator dari kita sebagai perancang sistem itu gitu ya. Ada constraint, ada kombinasi, ada fitness value dan fitness objektif. Ini kaitannya dengan apa yang mau kita ukur dari keluaran desain yang kita rancang. Apa saja yang mau kita ukur. Sehingga masuk akal ketika semua proses ini dilakukan oleh mesin, maka mesin akan melakukan apa yang menjadi kekuatannya, melakukan kalkulasi. Nah, disinilah ada yang namanya solution space. Solution space itu pada dasarnya adalah kumpulan kombinasi semua kemungkinan keluaran desain yang kita atur di sini, yang kita rancang di program kita gitu. Jadi, performance based dan data driven design adalah tentang metode desain berbasis performa. Generative modeling adalah implementasi dari computational design thinking. Ini tentang eksplorasi atas kemungkinan solusi desain. Jadi solusi desain ini adalah sekali lagi ranah ruang semua kemungkinan solusi yang dikeluarkan oleh proses generatif yang nantinya harus mengikuti atau bukan harus mengikuti, harus ada proses yang kopling dengan generatif, namanya adalah optimisasi ya. Selanjutnya, setelah ini tentunya kita harus tidak boleh menutup mata dengan ini gitu. AI augmented design. Selama ini kita mengenal computer aided design, computer aided drafting karena komputer selama ini diposisikan sebagai tools pengganti mouse, keyboard, pengganti pensil dan kertas sebagai perangkat untuk authoring, artinya membantu menggambar, membantu memproduksi, membantu memodelkan, gitu ya, membantu menghasilkan deliverable seperti yang dikehendaki, begitu ya. Tapi dengan adanya generatif AI, posisi itu akan bertransformasi. Tidak lagi kita melihat generatif AI sebagai perangkat semata untuk authoring, gitu ya. Tapi ada beberapa aspek yang barangkali akan merubah cara pandang kita dalam proses desain dengan adanya mitra baru kita ini gitu ya. Yang pertama co-designer, adanya generatif AI membuat atau membuka kotak Pandora baru yang namanya conversational based design yang itu menjadi ranah arsitek selama puluhan abad begitu ya. Jadi kita berinteraksi dengan klien, kita berinteraksi dengan objek, kita berinteraksi dengan media, nantinya itu akan dimediasi dengan yang namanya generatif AI. Akan kembali ke masa ketika critical thinking, analytical thinking itu menjadi penting. Karena apa? Karena itulah bahasa yang akan kita gunakan dalam berinteraksi dengan generatif AI gitu. Jadi posisi komputer, posisi proses komputasi bertransformasi. Yang kedua adalah context aware. Lambat laun hal yang menarik dari generatif AI adalah dia bisa belajar. Kemampuannya secara teoritis tidak terbatas, kemampuan
dalam tanda petik pengetahuannya, kemampuan memorinya, kemampuannya membaca pola dari interaksi, sehingga tidak lama lagi generatif AI akan eh, ah, apa jawaban atau interaksinya itu akan berbasis konteks. Yang ketiga adalah enhance creativity. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita menjadi lebih kreatif, lebih lebih punya intuisinya lebih tajam dengan adanya mitra baru. Kemudian analytical task dan accelerated process. Jadi ini adalah hal-hal yang barangkali menurut saya harus kita sikapi dengan adanya mitra baru ini ya. Jadi AI barangkali ini juga laporan dari World Economic Forum Januari lalu ya. Dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan AI belum akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI yang akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI begitu. Jadi augmented, enhanced gitu ya, bukan replace. Nah, bagaimana sebenarnya posisi arsitek ya, posisi kita begitu ya. AI augmented design adalah tentang metode desain kolaboratif manusia dan AI. Jadi sebagai perancang dan programmer, mendesain aturan, mendesain relasi informasi, karena ke depan urusan kreativitas, urusan proses desain itu adalah urusan mengelola informasi. Semuanya itu akan dikonversi menjadi informasi, gitu ya. Kemudian merancang framework desain yang adaptif, mengarahkan dan mengkurasi AI. Sekali lagi AI bukan mitra yang tidak pernah salah gitu ya. Selalu yang membuat yang membuat AI itu bukan berbahaya, tetapi itu sangat potensial adalah kemampuannya beradaptasi ya. Semakin lama kita berinteraksi dengan AI, semakin paham konteks AI itu gitu. Ya, ini rangkuman yang tadi. Saya akan fokus ke generatif dan optimasi. Nah, ini ada 3 sekali lagi dasar dari pemahaman tentang generatif dan optimasi. Itu ada kaitannya dengan design thinking, computational thinking, dan computational design thinking ya. Nah, ada tulisan di jurnal yang dibuat oleh Nick Kelly dan John Gero tentang dual mode of thinking ya, design thinking dan computational thinking. Bagaimana dua mode of thinking itu bisa bisa di rekonsiliasi ke dalam sebuah pemikiran bagi seorang arsitek gitu. Nah, posisi dari computational thinking dan design thinking pada artikel ini memang berbeda dari sudut pandang problem framing dan juga solution yang di-deliver. Computational thinking di satu sisi dia lebih spesifik dalam memframing problem, tapi solusinya harus general begitu ya. Sedangkan design thinking itu secara problem framing itu lebih general, tetapi solusinya spesifik. Nah, ini selalu menjadi apa ya? Menjadi dua mode berpikir yang sepertinya menjadi tantangan di sekolah arsitektur atau sekolah desain. Di satu sisi proses desain itu harus kreatif, out of the box begitu ya, intuitif, black box. Tapi di sisi lain begitu kita mengenalkan computational thinking, ini formal method, sangat transparan, deterministik, logik gitu. Nah, ini bagaimana? Memang tidak mungkin di blend, tapi sangat mungkin untuk dipakai pada situasi yang berbeda. Ini tentang desain generatif. Jadi desain generatif beberapa sudah menuliskan begitu ya. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Jadi gagasan desain generatif itu adalah progressive formation. Jadi harus ada apa ya? Secara intrinsik, secara inherently, secara topologi harus ada yang membuat keluaran itu berbeda. Ya, apa yang berbeda? Kalau di sini istilahnya adalah progressive formation dan reuse of embedded subsystem. Jadi ini barangkali istilah atau bahasa yang sangat teknis ya. Tapi pada intinya generatif ini merujuk pada terminologi emergent,
morfogenetik, rekursif gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu contoh sederhana tentang bagaimana ketika proses komputasi itu kita jadikan proses generation, mengenerate objek, alih-alih kita memposisikan proses komputasi sebagai proses untuk membuat objek atau memodelkan objek. Desain generatif adalah aplikasi spesifik dari pendekatan desain komputasional yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, desainer itu mendefinisikan sekali lagi goal objektif yang terukur atau dapat dikuantifikasi ya dalam desainnya. Kemudian komputer membantu desainer untuk mengeksplorasi ruang desain atau desain space. Karena apa? Komputer melalui proses komputasinya akan membuat atau menghitung kombinasi dari semua parameter dan range of values dari setiap parameter, dan itu merupakan kelebihan dari proses komputasi, sehingga akan menghasilkan serangkaian alternatif keluaran, jadi multiple design option. Komputer dalam hal ini juga selanjutnya memungkinkan desainer melakukan fine tuning. Jadi di generatif itu ada istilah genotype, ada istilah phenotype. Ini seperti istilah di biologi, Bapak Ibu sekalian. Barangkali Bapak Ibu atau rekan-rekan yang juga mempelajari tentang generative method, tentang genetics algorithm, itu mengetahui bahwa istilah genetics algorithm memang didapatkan dari teori evolusi ya, bahwa ada genom yang membentuk karakter suatu objek atau suatu individu atau suatu organisme, sedangkan fenotype adalah karakter ketika organisme itu bisa bertahan gitu ya. Nah, ini dibawa ke proses komputasi. Nah, apa yang kita bisa ambil dari sini adalah kita punya kita punya peluang untuk membuat atau menciptakan atau merancang sebuah keluaran desain dengan genom atau dengan parameter dasar yang membentuk objek itu yang bisa kita kontrol gitu. Dan itu bisa berevolusi dalam konteks ini, maksudnya adalah kita bisa menambahkan kuantitas lain yang akan kemudian melalui serangkaian proses kombinatoriks itu akan menghasilkan objek yang memiliki varian yang berbeda. Bagaimana generatif desain berproses? Ini kira-kira barangkali seperti ini dari beberapa referensi yang saya baca begitu ya. Jadi tentu saja ada generatif algoritma dan prosesnya. Ini akan menghasilkan serangkaian objek, serangkaian alternatif desain, serangkaian varian pada ruang solusi. Jadi ini adalah ruang solusi begitu ya. Sebentar. Nah, ini adalah ruang solusi. Kemudian kalau Patrick Schumacher menyatakan bahwa ada dua proses dalam desain proses. Yang pertama adalah membuat atau mengenerate alternatif kemungkinan solusi atas persoalan desain. Yang kedua adalah bagaimana menyeleksinya, bagaimana memilih, bagaimana menentukan alternatif solusi yang mana yang akan kita jadikan solusi atas persoalan desain. Nah, inilah yang masuk kategori kita bisa bilang optimasi. Optimasinya ada beberapa metode begitu ya. Kita bisa bilang sebagai evaluasi, bagaimana kita mengevaluasi hasil generatif desain begitu. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, generatif dan optimasi itu sebagai dua sisi mata uang pada proses dan metode desain yang baru ini.
Oke, ini barangkali sebentar saya hapus dulu. Nah, ini adalah penjelasan dari ketika kita mengenerate beberapa beberapa algoritma itu bisa mulai dengan random, bisa mulai dengan genom yang kita tentukan begitu ya. Tapi pada intinya adalah harus ada objek yang akan kita generate dan objek ini memiliki kemungkinan untuk memiliki varian, memiliki alternatif ya. Kemudian analyze. Setiap objektif atau setiap kita membuat model atau membuat program generatif, kita akan menentukan juga selain objek sebagai entitas 3 dimensi gitu, kita juga menentukan apa saja metriknya, apa yang akan kita nilai dari objek ini. Itu metrik. Jadi metrik inilah yang nantinya bisa dianalisis untuk dilakukan evaluasi. Pada saat proses evaluasi, kita bisa saja membuat ranking. Mana ranking dengan sekian indikator yang paling memenuhi persoalan desain yang kita hadapi, begitu ya. Jadi pada proses optimasi akan selalu kita bisa membuat yang namanya ranking didasarkan pada tadi metrik, gitu ya. Nah, setelah ini ranking, tentunya kita akan mendapatkan kandidat solusi yang menurut kita paling optimal untuk menyelesaikan persoalan. Misalnya contoh di sini adalah desain dari suatu jendela misalnya ya. Nah, menariknya adalah proses desain generatif dengan salah satu algoritma misalnya evolutionary atau genetics algorithm, kita bisa berpeluang itu ya untuk melakukan evolusi terhadap ranking yang ini. Apa artinya? Artinya adalah objek dari desain itu berevolusi, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa perhatikan, ini benar-benar menganalogikan proses yang ada di biologi, teori Charles Darwin dengan dengan proses yang berbasis komputasi ini. Jadi kalau di visualisasi ini, ilustrasi ini dengan ada salah satu alternatif yang kita pilih, kita bisa memproduksi varian dari alternatif yang kita pilih dengan proses yang sama. Jadi di sini ada proses yang cyclic, yang iteratif ya. Kalau kita tarik lagi ke metafora proses desain, sebenarnya ini kurang lebih sama dengan apa yang kita lakukan secara konvensional, tetapi sekarang ini ada mitra baru kita gitu yang kita bisa ciptakan dan kita bisa rancang agar dia bisa melakukan proses yang sebelumnya kita lakukan secara konvensional. Nah, ya pada akhirnya apa fungsi dan yang ditawarkan oleh metode generatif dan optimasi? Fungsinya tentunya adalah membuka peluang bagi kita, membuka peluang yang lebih lebar agar arsitek itu bisa menghasilkan desain yang lebih berkualitas. Yang tadi ya, performance based design gitu. Nah, ini saya coba ilustrasikan bagaimana sebenarnya workflow dari generatif dan dari optimasi. Pada proses generatif itu yang kita lakukan sebenarnya adalah mengenerate objektif ya. Kita dengan menggunakan metode parametrik, metode komputasi, itu kita create sebuah program, sebuah sistem, kita menentukan performance kriteria atau kita menentukan metriknya. Kita menentukan metriknya apa saja. Kemudian dari sini generatif proses, dia akan menghasilkan objek, serangkaian objek pada solution space. Nah, di sini akan masuk ke tahap selanjutnya yang namanya selection dan decision making. Sejauh yang saya pelajari ada dua
ada dua jalur dalam bagaimana kita sebagai arsitek melakukan pengambilan keputusan atas apa yang dihasilkan oleh metode generatif ya. Yang pertama adalah kita bisa mengeksplorasi, menginspeksi dari keseluruhan kombinasi dari generatif model, atau kita bisa melakukan eksploitasi. Kita benar-benar memilih mana yang menurut kita ranking atau cluster yang memiliki ranking paling bagus berdasarkan indikator kinerja yang kita tentukan. Dari situ kita eksploitasi. Maksudnya adalah kita benar-benar mencari mana solusi yang paling pas gitu ya, dari serangkaian varian atau serangkaian alternatif yang ditawarkan oleh mesin. Nah, dari dua jalur ini, sebenarnya ini terpulang ke arsitek dalam hal ini. Tidak selalu apa yang dihasilkan secara objektif oleh mesin itu paling bagus, gitu ya. Karena kita tahu arsitek itu tidak melulu bekerja berdasarkan objektivitas. Ada kalanya ada tweaking sedikit, subjektivitas masuk dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini adalah skema di mana metode generatif dan juga optimasi ini bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan desain. Tentunya di metode generatif yang saya upayakan latih ke mahasiswa dalam hal ini adalah pada metode generatif kita itu akan merancang sistem yang akan menghasilkan sesuatu yang barangkali tidak kita duga sebelumnya ya. Jadi ada momen-momen discovery begitu ketika kita merancang program yang hasilnya adalah generatif. Ini saya percepat saja. Jadi ada beberapa algoritma untuk pemodelan generatif ya. Nah, yang paling saya nikmati itu adalah ketika kita mengenalkan algoritmik dan generatif drawing ke mahasiswa. Jadi mahasiswa dikenalkan bahwa pada proses komputasi itu mereka juga bisa melihat potensi dari generatif model. Alih-alih menggambar, alih-alih membuat model, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang tidak mereka duga, gitu ya. Jadi discovery something out of boleh dibilang out of nowhere gitu. Jadi mahasiswa bisa dalam hal ini mahasiswa bisa tahu bahwa komputer itu punya potensi selain dari authoring tools juga sesuatu yang sangat menjadi kekuatan dari proses komputasi, yakni generatif model. Yang kedua, selain mengenalkan algorithmic drawing, juga emergent pattern. Emergent pattern ini menarik karena kita mengenalkan sesuatu yang barangkali ketika pola ini di breakdown menjadi pembentuk-pembentuknya, kurva, points, itu sama sekali berbeda dengan hasil akhirnya. Jadi di sini sekali lagi proses atau algoritma generatif digunakan untuk mencari atau menemukan sesuatu yang baru. Pada penerapan gitu ya, pada penerapannya di tugas tugas kuliah atau tugas ketika ada persoalan desain yang akan dipecahkan begitu ya, saya menyampaikan ke mahasiswa bahwa coba kalian pakai tantangan atau persoalan desain dan coba selesaikan mana yang bisa Anda abstraksikan sebagai persoalan yang computable dan coba gunakan metode generatif untuk menghasilkan sekian banyak alternatif solusi begitu. Nah, sekali lagi ketika mengenalkan generatif, kita kenalkan juga bagaimana mengevaluasinya. Jadi agar tidak
meaningless begitu ya apa yang dihasilkan. Nah, ini adalah beberapa contoh upaya begitu ya, bagaimana mahasiswa memahami bagaimana kita mengukur eh, objek yang dihasilkan oleh generative method begitu ya. Apa alat ukurnya, bagaimana kita bisa melihat dan menganalisis hasil generatif yang dihasilkan oleh program yang mereka buat sendiri. Eh, Baik, saya lanjut saja. Jadi apa namanya metode generatif tidak hanya diimplementasikan begitu ya untuk mencari bentuk, untuk mencari hal-hal yang belum bisa kita pikirkan, tapi juga untuk melakukan optimasi pada eh, apa pada persoalan-persoalan desain yang mungkin lebih ke arah teknis dan persoalan yang pragmatis ya, persoalan yang berkaitan dengan material, berkaitan dengan konstruksi begitu. Nah, salah satu dari bimbingan saya, alhamdulillah akan segera sidang telaah begitu ya, tentang melakukan evaluasi mengenai metode generatif pada implementasi yang lebih praktikal begitu ya. Apa sih sebenarnya yang arsitek, yang praktisi itu pahami tentang generatif ya. Jadi di sini ada generatif dan observasi. Nah, temuan dari studi ini menyatakan bahwa generative design tools itu harus beradaptasi dengan cara kerja arsitek sejauh ini ya. Generative design tools should facilitate architects in observing the generation process, mengevaluasi bagaimana hasilnya, dan bagaimana merefine yang tadi itu ya. Bagaimana ketika ada sesuatu yang sudah klik gitu dengan hasil desainnya, itu bisa diiterasi, bisa ditingkatkan, bisa di fine tuning begitu ya. Jadi studi ini mencoba menginvestigasi metode generatif pada konteks proses desain di suatu konsultan begitu ya. Bagaimana sebenarnya proses desain itu dilakukan, proses desain yang konvensional, bagaimana kemudian posisi dari generatif method ini pada keseluruhan metode desain yang sudah dilakukan. Yang lain adalah ini, to generate or not to generate begitu ya. Creativity in generative design arises not solely from automation or unrestricted exploration. Karena generative method yang tidak ada constraint-nya, tidak ada panduannya, tidak ada indikatornya, itu akan meaningless gitu ya, akan menjadi tidak punya arah. Sekali lagi harus ada objektif, harus ada metrik begitu ya. This discovery affirm that innovation in the generative design cannot be entirely delegated to automated technologies. It is necessitates the proactive engagement of architects in guiding design exploration. Maksudnya adalah arsitek masa depan dengan kemampuan merancang sistem yang bisa menghasilkan multiple objek harus punya pemahaman tentang apa objektif yang akan dia evaluasi dari sistem yang dia buat. Overly restricted system akan menghalangi kreativitas, tetapi too permissive atau too loosely rules may lead to aimless exploration. Jadi eksplorasi dan eksploitasi itu harus menjadi kata kunci yang berjalan beriringan dan seimbang begitu ya dalam metode baru ini begitu. This research has implication for architectural education, emphasizing the necessity to training in algorithm-based design exploration, to concentrate on how architects can leverage these technologies to augment, sekali lagi, memperkaya dan memperlebar spektrum untuk kreativitas di kalangan arsitek.
sembari tetap punya kontrol terhadap keluaran gitu ya. Nah ini saya sampaikan ada 2 publikasi sejauh ini terkait dengan generatif desain yang dijalankan oleh Arman ya, tentang bagaimana posisi kreativitas pada generatif desain, khususnya pada proses form finding, pada proses konseptual, proses desain konseptual oleh para arsitek gitu ya. Yang pertama di International Journal of Architectural Computing, yang kedua adalah di konferensi Kadri ya. Dua-duanya adalah tentang hasil investigasi kami ya pada metode baru ini yang dicobakan, dieksperimenkan ke beberapa objek studi. Memang hal yang kami temukan juga adalah menjadi tantangan bagi para praktisi bagaimana mendayagunakan tadi metode desain komputasional atau computational design method dan berbasis computational design thinking secara maksimal gitu ya. Jadi akan ada transformasi begitu ya, akan ada proses transisi dari metode merancang secara konvensional, meskipun dengan bantuan computer aided design, dengan bantuan software untuk authoring, ke arah program atau sistem yang berbasis proses komputasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak Prof. Purwanto, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau terlewat jauh ya waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswin. Paparannya menarik sekali ya terkait dengan generatif dan optimasi, yang merupakan metode digital baru yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ruang solusi dalam proses perancangan. Dengan pendekatan ini, desainer arsitektur diharapkan dapat menghasilkan berbagai alternatif desain secara otomatis sekaligus mengoptimalkannya berdasarkan kriteria performa tertentu. Dengan metode generatif dan optimasi, memfasilitasi eksplorasi ruang solusi secara luas dan eksploitasi solusi optimal berdasarkan parameter performatif tertentu melalui algoritma komputasional. Bapak Ibu, kita akan masuk ke tahap tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan untuk narasumber kita. Dan sebelum tanya jawab, kita akan masuk dulu ke sesi penayangan video program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugio Pranoto. Studi Doktor Arsitektur Digital di Unika Sugija Pranata ini menawarkan pendekatan yang sangat komprehensif, tidak hanya mengeksplor dari sisi teori, tetapi juga mengeksplor bagaimana penerapan teknologi digital diterapkan dalam desain arsitektur saat ini. Kurikulum yang tersusun dengan rapi dan didukung dengan para dosen yang ahli di bidangnya mampu mendukung dan menambah wawasan saya khususnya dalam arsitektur digital. Lingkungan kampus yang kolaboratif juga memfasilitasi pertukaran ide dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa di Unika Sugija Pranata dan mahasiswa di luar Unika Sugija Pranata. Program ini tidak hanya berfokus
pada penelitian akademis, tetapi juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam bidang arsitektur digital. Saya merasa program ini telah membantu saya menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan arsitektur masa depan yang lebih smart, lebih canggih, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang memiliki minat dan semangat untuk mendalami arsitektur digital dan ingin memperdalam pemahaman serta praktiknya, saya sangat mengajak Anda untuk bergabung di program doktor ini. Program ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan karir dan pengetahuan di bidang arsitektur, khususnya yang berbasis teknologi digital. Yang pertama adalah nyaman, dan yang kedua pastinya menyenangkan. Itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di program doktoral ini. Kampus adalah rumah kami berdua, karena di situ kami bisa berdiskusi bersama, melakukan pembelajaran bersama, sharing knowledge terkait desain konstruksi bangunan yang smart, dan pastinya berrelevansi dengan teknologi digital saat ini. Diampu oleh dosen yang profesional dan fasilitas yang memadai, yang menunjang, sehingga kami bisa melaksanakan penelitian dengan menyenangkan. Selama menempuh pendidikan di program ini, saya merasakan manfaat besar dari pendekatan pembelajaran yang komprehensif. Program ini memberi kesempatan untuk mempelajari tren-tren terbaru dalam dunia arsitektur, seperti artificial intelligence, building information modeling, arsitektur kinetik, virtual reality, augmented reality, dan juga simulasi bangunan yang berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran digital modern dan juga perangkat lunak arsitektur terkini. Program ini mengasah kemampuan kami untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan desain arsitektur masa depan yang eco-efisien, sustainable, user-oriented, dan juga ramah lingkungan dengan pendekatan digital terkini. Program doktor arsitektur di Universitas Katolik Sugiyapranata Semarang dirancang untuk menyiapkan saya dalam menjawab tantangan dan juga kebutuhan arsitektur di masa depan. Saya yakin program ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi Anda untuk berkembang dalam karir sebagai arsitek profesional maupun sebagai pengajar di dalam dunia arsitektur. Bagi Anda yang tertarik untuk menjelajah peluang tanpa batas dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur digital, saya mengajak Anda untuk bergabung ke dalam program doktor arsitektur digital di Universitas Katolik Sugiyapranata Semarang. Program studi doktor arsitektur, konsentrasi arsitektur digital, Universitas Katolik Sugiyapranata membekali mahasiswa untuk memanfaatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi simulasi komputer seperti augmented reality sebagai sarana kajian analisis ilmiah dan presentasi dari hasil penelitian doktoral yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia arsitektur. Belajar di program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugiyapranata membuat kami menjadi lebih memahami dan menguasai teori dan filosofi arsitektur serta dalam konteks ilmu lain yang menunjang ilmu arsitektur dengan memanfaatkan teknologi digital. Sarana dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, suasana pembelajaran yang joyful dengan para dosen yang pura personalis membuat kami, mahasiswa program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugiyapranata selalu bersemangat dan termotivasi dalam aktivitas pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Mari bergabung bersama kami program studi doktor konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugiyapranata. Talenta Pro Patria et Humanitate. Talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, serta kemanusiaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi yang menarik pada malam hari ini adalah sesi tanya jawab. Saya untuk termin pertama 3 penanya, saya persilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Aswin atau lewat chat. Baik, ini sudah ada Pak Andika Wicaksana, ini sudah raise hand tinggi sekali. Kemudian ada
Pak Budianto Chandra, ya. Kemudian satu lagi, Bapak. Oh ya, masih. Oh ini Pak Yosep. Pak Yosep juga bertanya, tetapi lewat chat. Dimungkinkan nanti bisa langsung bertanya langsung dengan Pak Aswin. Silahkan Pak Andika untuk bertanya langsung kepada Pak Aswin. Selamat malam Pak Aswin. Malam Pak Andika. Perkenalkan, nama saya Andika Pak. Saya mahasiswa S3 di Unika. Kebetulan mengambil topik juga di AI generatif. Nah, jadi saya punya pertanyaan tentang kegalauan saya karena dalam 2 tahun terakhir mencoba mendalami AI generatif, terutama di dalam multimodal, text to text-nya, text to image, dan text to video. Berkaitan sama solution space yang tadi Pak Aswin bilang, memang di dalam solution space itu banyak sekali iterasi yang terjadi, banyak proses dan banyak alternatif yang terjadi. Cuma saya punya kegalauan tentang metode evaluasinya. Bagaimana untuk mengevaluasi hasil-hasil AI generatif, terutama yang berbasis image tersebut, agar bisa tervalidasi secara benar. Karena saya sempat mencoba beberapa model validasi. Salah satunya adalah VQA analisis, tentang menganalisis tingkat kebenaran gambar. Memang dari skornya tinggi, namun ketika kita masukkan konteks sesuai kebutuhan, itu kadang-kadang berbeda jauh. Dan juga ketika misalnya kita bawa ke pendapat teman, belum tentu itu orang-orang pasti menganggap belum tentu ini yang benar. Jadi istilahnya secara nggak langsung kebenaran itu terjadi sangat subjektif antara kita dengan proses AI generatif yang terjadi. Nah, karena subjektif itu, saya memiliki kegalauan tentang evaluasi tersebut. Bagaimana kita agar validasi ini bisa diterima oleh nanti si pengamat atau banyak orang yang lainnya. Itu sih pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Pertama-tama ini memang topik yang sangat menarik ya, generatif AI ini ya. Kebetulan saya belum terlalu mendalami ya dalam konteks saya memiliki dua mahasiswa S2 yang memang topiknya adalah tentang generatif AI. Tetapi dalam konteks yang berbeda dengan pertanyaan Mas Andika tadi ya. Oke, yang pertama adalah yang saya bisa sampaikan tentang evaluator atau metode bagaimana mengevaluasi generatif model begitu ya. Yang saya sampaikan di slide tadi itu adalah dalam konteks non-generatif AI, karena itu adalah metode generatif yang kita buat sendiri. Kemudian solution space-nya berdasarkan hasil kombinasi dari berbagai parameter yang juga kita tentukan sendiri, sehingga dasar atau fondasi dari melakukan evaluasi tentunya pertama adalah dari metrik yang kita sudah tetapkan begitu ya, bahwa objek-objek ini harus punya metrik yang applied untuk semua objek yang di-generate begitu ya. Nah, dari metrik itu kita bisa melakukan evaluasi dengan kalau saya sampaikan ke mahasiswa itu adalah dengan mengkomparasi gitu ya, ada sebuah nilai atau serangkaian nilai, kita compare setiap metrik yang ada atau menjadi atribut dari setiap objek yang dihasilkan terhadap nilai-nilai itu gitu. Secara prinsip seperti itu. Nah, kalau di generatif AI setidaknya yang saya lalui dari proses dengan mahasiswa adalah begini. Yang pertama, generatif AI itu tidak bebas nilai. Jadi dia ada biasnya, Pak, Bapak Ibu sekalian, Pak Andika pasti tahu ya. Dia itu ada biasnya. Sejauh yang saya lalui dengan mahasiswa, dengan apa yang menjadi referensi kami ketika kami mencoba masuk ke
eh, riset tentang generatif AI adalah pertama, prompting itu jadi sangat signifikan begitu ya. Struktur kita tahu ada beberapa teknik, ada beberapa metode untuk membuat struktur prompting yang jauh lebih lebih detail, lebih memberikan spesifikasi yang sangat detail tentang apa keluaran yang kita inginkan. Jadi eh, yang saya bisa katakan adalah bahwa prompting itu menjadi salah satu kunci untuk membuat hasil generatif yang kita maksudkan dengan generatif AI ini less punya bias begitu ya. Yang kedua, Pak, eh, karena tadi saya sampaikan bahwa kalau kita pakai beberapa LLM ya, ChatGPT, kemudian ada beberapa yang lain, itu tampaknya tergantung dari berapa banyak pengetahuan atau informasi yang mereka simpan begitu ya, dan beberapa kalau kita tarik ke longitudinal gitu ya, berapa lama mereka punya punya simpanan pengetahuan itu begitu ya. Nah, dalam konteks yang lain, jadi saya berusaha menjawab, tidak semua saya bisa jawab pertanyaan Bapak ya, karena konteks penelitian saya dan hasil saya berbeda begitu ya. Yang menjadi atau menjadi apa istilahnya nih, menjadi pumpunan ketika kita masuk ke dalam generatif AI dan apa yang harus kita evaluasi dari hasil generatif AI ada dua, Pak. Pertama adalah validitas dari keluaran, tadi Bapak sampaikan begitu ya. Ini valid nggak sih hasilnya? Yang kedua adalah reliabilitas, Pak. Tadi Bapak sampaikan kalau hasilnya ini kemudian dicoba di tempat lain kok hasilnya beda gitu ya. Jadi dua inilah yang sebenarnya menjadi kata kunci bagaimana kita harus menemukan atau mengembangkan metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas keluaran dari generatif AI itu bisa maksimal. Pak Andika bisa mencari beberapa referensi publikasi terkini ya tahun 2024-2025 terkait dengan itu, Pak, dengan reliability and validity test for generative AI objects begitu, Pak. Nah, itu sejauh yang kami investigasi, Pak, karena tidak jauh-jauh ya, maksudnya generatif AI itu akan sangat dekat dengan statistik begitu. Saya kadang-kadang pernah ditanya oleh beberapa orang bahwa ujung-ujungnya nanti kalau kita bukan menyerahkan, kita apa istilahnya, memberikan jalan kepada generatif AI pada beberapa porsi pekerjaan kita, nantinya yang menjadi tolok ukur utama itu adalah angka, adalah statistik. Karena ujung-ujungnya semua itu harus bisa dinyatakan baik valid maupun reliable atau tidak itu dengan statistik, Pak. Karena ujung-ujungnya kan semua itu breakdown menjadi angka ya, Pak. Jadi saya sampaikan ada beberapa statistical test yang harus digunakan untuk bisa menganalisis apakah keluaran dari sebuah generatif proses itu bisa valid dan reliable. Barangkali ini tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Andika ya, tapi setidaknya kita berada pada kubang yang sama ini, Pak, tentang bagaimana kita bersikap terhadap yang namanya generatif AI, Pak. Terima kasih nih atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak atas insight-nya. Ya, intinya tetap balik ke statistik itu Pak ya, karena basisnya data, ujungnya juga bisa Dan dilihat. kalau Bapak baca beberapa publikasi terbaru, Pak, itu yang menarik begini. Saya ingin berbagi keresahan sebenarnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di salah satu referensi yang saya baca, itu ada yang menyatakan bahwa yang namanya sintetik data adalah data yang dihasilkan oleh generatif AI, itu lebih objektif dibanding konvensional data. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya riset yang
terkait dengan sosial, yang terkait dengan pengambilan kuesioner, itu dengan yang namanya generatif AI kita bisa generate synthetic data. Dan itu sekali lagi tergantung dari bagaimana prompt-nya, itu bisa valid dan bisa reliable Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan kalau kita punya riset yang mengharuskan kita mencari data yang sulit, kuesioner dan segala macam, setidaknya ini ada paper yang menyatakan synthetic data on certain degree itu bisa lebih dipercaya dibanding real data gitu ya. Jadi saya perlu perlu diskusi panjang ini karena ini Iya, sangat iya. bisa merubah bagaimana kita melihat pengambilan data gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Terima Ya, kasih banyak insight-nya Pak Aswin. Terima kasih baik. banyak. Terima kasih Pak Andika dan Pak Aswin. Pertanyaan kedua ini dari Pak Budianto Chandra. Dipersilakan, Pak. Oh ya, selamat malam Pak Aswin. Nama Malam saya Pak Budianto. Chandra. Ya tadi sudah dijawab di pertanyaan pertama tadi. Saya sebetulnya mau tanya tadi kan di workflow Bapak kan ada generatif sama optimization. Nah, kalau memakai generatif AI itu berarti kan sebetulnya optimisasi itu bisa bisa diolah di AI-nya gitu kan. Betul, Pak. Ya ternyata memang dalam workflow-nya Bapak ini nggak termasuk generatif AI ya Pak ya. Iya. Oke. Eh, itu sama seperti kalau saya pernah coba itu di Grasshopper. Kalau generatifnya itu berarti misalkan di Grasshopper nanti optimalisasinya itu di Galapagos misalnya gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Oke. Pak, saya mau tanya lagi satu aja. Kalau AI ini kan sekarang pakai prompt, tapi tadi Bapak nyinggung kemampuannya untuk komunikasi dengan kita, gitu kan? Apakah itu juga nanti akan mengubah pola eh, hubungan kita dengan AI gitu ya? Jadi kalau hanya prompt terbatas hanya kalimat, tapi sekarang itu AI itu sudah bisa komunikasi gitu. Nggak nggak sekali dua kali, kita berulang-ulang kali, kita akhirnya nanti bisa menghasilkan sesuatu kesimpulan yang lebih akurat gitu. Gimana, Pak? Betul, Pak. Jadi saya sangat 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 menyukai ini pernyataan ini ya, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita sama sekali tidak bisa lagi melihat apa namanya perkembangan generatif AI sebagai urusan prompting gitu ya. Karena kita harus bisa melihat bahwa generatif AI yang sekarang itu adalah inception dari ini trajektori AI di masa depan begitu ya, diawali oleh generatif AI. Kita bisa melihat misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang melihat beberapa hari yang lalu Google mempresentasikan bagaimana perkembangan teknologi AI khususnya generatif AI. Memang betul Pak. Saya melihatnya begini, dengan generatif AI, kita kembali ke sebuah proses di mana terjadi dialog antara arsitek dan klien, arsitek dan konteks, arsitek dan media, arsitek dan objeknya. Tapi sekarang, ini dengan generatif AI, dengan kita berkomunikasi dengan sebenarnya barangkali yang namanya mesin ya, tetapi mesin itu kan terdiri atas beberapa jejaring begitu ya. Yang menarik dari komunikasi ini adalah pertama, interaksinya itu mengakumulasi pengetahuan, Pak. Interaksi kita dengan seseorang tentunya akan berakumulasi kepada pemahaman yang sama, misalnya seperti itu. Itu yang terjadi sekarang di generatif AI, Pak. Kalau kita misalnya, Bapak Ibu barangkali ada yang mengembangkan custom GPT ya, itu sangat menarik karena dia punya kemampuan konteks aware. Dia paham konteksnya kalau kita menanyakan sesuatu pada konteks yang lebih besar yang kita sudah set up sebelumnya. Jadi Pak Budianto, saya sangat sepakat bahwa nantinya proses desain di mana ada dialog antara kita dan mitra kita dan yang lain itu akan disimulasikan dengan
mesin ini gitu ya, dengan si agent ini. Kalau Microsoft bilangnya ini eh, co-pilot begitu ya, atau co-designer begitu ya. Itulah yang akan kita hadapi nantinya. Nah, sehingga tadi merujuk ke pertanyaan Mas tadi Andika, bagaimana sebenarnya kita bisa pertama beradaptasi dengan proses seperti itu gitu ya. Apa yang bisa kita gain, kita dapatkan, apa yang akan meningkatkan kapabilitas kita gitu ya. Dan mesin ini akan semakin lama semakin eksponensial ininya ya, informasinya gitu. Dan apa yang kita bisa dapat dari situ, dari interaksi antara manusia dan mesin. Di laporan, sekali lagi di laporan World Economic Forum Januari yang lalu, itu sudah dituliskan bahwa interaksi antara human and AI interaction itu menjadi sesuatu yang nantinya akan mainstream gitu Pak. Jadi bagaimana ini menjadi interaksi kita dengan mesin akan menjadi pengetahuan baru, akan menjadi ya tadi itu ya kesepakatan baru gitu ya. Kalau dalam konteks desain tentunya ini akan sangat menarik dan akan sangat menjadi riset barangkali ya. Apa bisa kita memposisikan si generatif AI ini benar-benar mitra kita dalam merancang gitu. Itu kan sangat menarik ya. Yang sekarang misalnya dengan kita memberikan konteks, memberikan informasi, mesin itu sudah bisa dalam tanda petik memahami gambar misalnya tadi itu ya. Image to image, text to image, image to text begitu. Nantinya multimoda seperti yang tadi Pak Andika sampaikan. Demikian Pak Budianto. Terima kasih Pak Aswin. Ya, baik. Terima kasih Pak Aswin dan Pak Budianto. Berikutnya penanya ketiga, Pak Yosef. Silakan Pak, disampaikan langsung saja pada Pak Aswin. Terima kasih Bu Rati. Selamat malam Pak Aswin. Saya Yosef dari Kupang. Sempat mengikuti paparan Pak Aswin di Unwira sebetulnya tahun kemarin kalau nggak salah ya, tahun. Saya mundur sedikit lagi ke computational thinking Pak Aswin sebelum ke AI, generatif AI. Sebetulnya dengan computational thinking ini mestinya kan pengambilan keputusan desain itu didukung oleh keberadaan big data ya. Apakah big data yang dimaksud di sini ini terkait bagaimana mesin ini secara algoritmik kemudian mengumpulkan juga data-data itu, atau sebetulnya data ini adalah alternatif desain yang bisa mendukung bahwa satu-satu arsitek itu akan berada pada posisi pengambilan keputusan ya dalam mendesain Pak Aswin. Nah, ya Pak. Jadi saya teringat apa yang disampaikan oleh ya pertama Patrick Schumacher ya, yang kedua si Biak Ingles ya. Jadi dan satu lagi siapa namanya yang menulis buku Thinking Like Architect itu ya. Memang nantinya posisi kita harus membayangkan arsitek itu akan tidak tergantikan, meskipun sekali lagi saya agak terkejut melihat perkembangan profesi arsitek dan surveyor yang menurut prediksi WEF sekali lagi itu akan decline dalam 5 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya kita sebagai penghasil profesi arsitek begitu ya, dan kita sebagai arsitek nantinya harus memposisikan diri kita itu. Apakah kita sebagai penghasil form gitu ya, penghasil desain, atau kita memposisikan diri kita sebagai perancang sistem yang akan menghasilkan desain begitu ya. Mario Carpo, ini Profesor Mario Carpo yang menyampaikan bahwa ada dua tadi itu ya di masa depan arsitek, sehingga Pak Yosef memang betul keputusan desain itu akan tetap menjadi domain yang arsitek. Tetapi arsitek di sini tidak hanya bertanggung jawab terhadap keputusan desain yang dia buat, tapi dia juga masih bertanggung jawab terhadap keseluruhan sistem yang dia buat. Maksud saya adalah dengan adanya solution space,
arsitek punya lebih banyak informasi yang jauh lebih lengkap terhadap kemungkinan solusi atas permasalahan desain. Sehingga tentunya harapannya keputusan desain yang diambil itu lebih pas begitu ya. Tadi saya sampaikan barangkali, dan ini beberapa pihak menyatakan demikian, barangkali tidak 100% apa yang ditentukan oleh mesin itu paling bagus begitu ya. Karena arsitek barangkali punya preferensi, punya subjektivitas. Sekali lagi, kalau kita merujuk ke Patrick Schumacher, arsitek pekerjaannya tetap ada dua, Pak. Yang pertama generating, menghasilkan segala macam apa namanya skenario untuk menjawab solusi atas permasalahan desain. Yang kedua, ya harus memilih, harus melakukan selection, harus melakukan evaluasi sehingga decision makingnya tetap di arsitek. Nah, dari keseluruhan ini, misalnya ya, generating ini oleh AI, kemudian selecting oleh AI juga, sepertinya arsitek harus pada posisi dia harus bisa mengkurasi AI-nya. Kalau kita lihat generatif AI sebagai mesin, maka yang menjadi titik masuk bagaimana kita bisa mengkritisi generatif AI adalah dengan struktur prompt-nya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aswin. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bu Rati. Ya, sama-sama Pak Yosef. Baik, termin pertama untuk pertanyaan sudah kita lewati. Saya buka untuk termin kedua. Silakan, Bapak Ibu. Saya Bu Ratri, Bu Rati. Iya, Pak Beni. Silakan Pak Beni. Sementara Pak Beni dulu. Ada lagi mungkin? Ya, Pak Hamdi dari Angkatan 4. Ada lagi? Ya, dua dulu. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Bu Rati. Selamat malam Pak Aswin. Saya Beni, kebetulan menjadi mahasiswa di Unika untuk program S3 ini, Angkatan 3. Menarik sekali yang disampaikan Pak Aswin ini. Ada beberapa bagian yang sangat bersinggungan dengan apa yang saya sedang teliti pada saat ini, yaitu terutama terkait dengan design thinking dan design approach. Saya ingin menanyakan apakah sejauh ini artinya pemahaman saya ini ya dari penggalian yang saya lakukan saat ini, yang pertama itu terkait dengan design approach, bahwa saya melihat ada pemahaman tentang design approach yang mungkin perlu dilakukan pemahaman baru, karena dari literatur-literatur yang ada, saya menemukan ini lebih cenderung pada aspek-aspek yang terkait dengan strategi-strategi untuk menghasilkan bentuk-bentuk di dalam karya rancangan. Jadi bagaimana transformasinya, begitu strategi-strategi itu. Sedangkan dari beberapa fakta-fakta yang ada itu justru banyak menjelaskan yang terkait dengan bagaimana cara pandang atau sudut pandang seorang arsitek itu terhadap arsitektur maupun terhadap proyek arsitekturnya. Yang pertama itu Pak, mohon tanggapannya. Lalu yang kedua terkait dengan framing tadi, saya belum sepenuhnya memahami yang disampaikan Pak Aswin yang terkait dengan framing karena mungkin belum membaca bukunya. Tapi saya membaca dari yang dari Kenneth Chukir itu Pak, tentang konsep framing. Ya, kemampuan untuk membuat model mental untuk yang memungkinkan dia memahami situasi baru sehingga dia bisa setiap orang bisa dikelompokkan dalam konsep framing tertentu, dan dalam dunia digital itu memungkinkan sekali dia melakukan reframing begitu. Jadi berpindah dari satu frame ke frame yang lain gitu ya, melakukan adopsi, melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Dan ini yang coba saya lihat juga di kasus-kasus arsitek-arsitek yang coba saya
wawancarai begitu. Hmm. Nah, untuk yang mungkin mungkin apakah ini masih dalam kerangka pemahaman yang sama dengan yang framing yang Pak Aswin tadi sampaikan. Lalu yang ketiga itu tadi terkait dengan generatif AI, itu kan kalau dia ditrain setiap hari gitu, artinya dengan akun saya begitu, apakah dia kan akan semakin mengenali gitu ya, mengenali apa saya seperti apa. Bahkan suatu ketika saya tanyakan, saya ini siapa sih gitu, lalu dia menjelaskan begitu. Oh, kamu ini adalah ini begitu. Oh ya, memang benar saat ini saya sedang melakukan itu. Saya ingin melihat apakah hal seperti itu, artinya pengetahuan lalu juga komentar lalu masukan yang saya berikan itu juga berlaku individual, artinya dengan saya saja atau juga akan berkembang bagi pengguna-pengguna yang lain begitu. Artinya itu tersebar gitu pemahamannya begitu, sehingga dia akan menjadi semakin kritis, semakin pintar dan seterusnya. Nah, lalu yang terakhir ini terkait dengan AI hallucination gitu, karena ketika saya memasukkan data begitu, saya belum memasukkan data spesifik terhadap satu objek begitu. Lalu saya menanyakan itu karena saya lupa memasukkan data spesifik itu. Itu dia bisa menjelaskan, lalu saya cari loh kok dia menjelaskan sesuatu yang ya memang ada, maksudnya memang bisa saja terjadi seperti itu, tapi saya cek di teks saya yang lupa saya upload itu nggak ada, jadi dia membuat sendiri begitu. Apakah itu AI yang dimaksud AI hallucination itu atau yang lain? Kadang saya berpikir apa dia itu punya punya hectic time gitu atau apa begitu. Ya mungkin itu ada 4 item itu Pak Aswin yang coba saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Waduh, pertanyaannya ini penting-penting Pak. Barangkali nggak semuanya saya bisa jawab. Tapi setidaknya untuk yang problem framing dan ini Pak ya, yang tadi Bapak tanyakan yang pertama, itu saya berdasarkan artikel dari Nick Kelly dan John Gero ya, tahun 2021. Jadi artikel itu memang menginvestigasi apakah atau bagaimana sebenarnya posisi dual mode of thinking ya, design thinking dan computational thinking pada proses desain. Sehingga muncul diagram yang tadi saya sadur begitu ya. Nah, computational thinking di satu sisi itu sangat formal Pak, sangat deterministik ya. Jadi proses komputasi itu memang karena deterministiknya itu akan memframing atau biasanya karena algoritma secara spesifik gitu ya. Tadi kita lihat Janet Wing itu pattern recognition, kemudian abstraction itu sangat spesifik. Karena di proses komputasi itu tidak boleh ada yang vagu gitu ya, tidak boleh ada yang ambigu. Sehingga ketika kita akan menggunakan proses komputasi dan metode berbasis komputasi, itu framing terhadap problem itu harus sangat spesifik, dan tadi Bapak juga menyinggung ada beberapa frame-frame yang itu adalah representasi dari problem decomposition gitu. Karena hanya dengan demikian proses komputasi itu bisa menyelesaikan persoalan. Kita tahu bahwa beberapa algoritma dasar yang digunakan di proses komputasi adalah salah satunya divide and conquer ya. Jadi persoalan besar itu harus dipecah-pecah gitu ya. Nah, itu computational thinking. Di sisi yang lain, design thinking itu kebalikannya. Design thinking itu harus nge-framing general, holistik, komprehensif gitu ya. Yang kita dapati dari para tokoh design thinking ya, Nigel Cross, kemudian sebelumnya ada siapa? Donald Schoen misalnya, reflective action. Jadi problem statement, bagaimana memframe persoalan desain menjadi sangat penting di design thinking. Dan itu
kalau di artikelnya Nick Kelly dan John Gero menjadi dua opposite polar gitu. Yang satu framingnya harus spesifik, yang satu generik gitu ya, harus komprehensif. Di sisi lain ada dua yang polar juga. Bagaimana mengenerate solution dari dari masing-masing mode of thinking. Design thinking itu lebih spesifik dari menghasilkan solusi. Tetapi di sisi lain computational thinking itu harus generalisasi gitu ya. Jadi sesuatu yang harus bisa di-apply ketika digunakan pada konteks yang lain gitu. Jadi ini adalah dua polar pendekatan dalam melihat dan mengenerate problem solusi atas problem. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan untuk yang pertanyaan yang pertama. Yang mungkin terakhir tentang halusinasi ya. Jadi ketika generatif AI ChatGPT pertama barangkali beberapa tahun yang lalu keluar, memang kita bisa lihat atau ada istilah hallucinating parrot gitu ya. Jadi itu kayak burung beo gitu yang hanya menirukan apa yang disampaikan ke dia. Tetapi sekali lagi saya melihat si generatif AI ini bukan teknologi atau bukan sesuatu yang statik. Tadi Bapak menyampaikan misalnya apakah memang ketika kita berdialog, berinteraksi begitu ya, itu memang benar-benar dia memahami apa yang kita sampaikan, atau ada definisi lain tentang arti pemahaman gitu ya. Kalau Bapak barangkali juga Bapak Ibu sekalian pernah melihat presentasi bagaimana neural networks itu bekerja, itu sekali lagi mereka kan barangkali mempelajari bagaimana otak kita bekerja gitu ya, sehingga ada neural networks itu ada strategi, ada mekanisme bagaimana ketika suatu informasi itu benar, maka pada titik itu dia mendapatkan insentif ceritanya gitu ya. Tapi begitu salah, dia dapat penalti gitu. Nah, itu berulang-ulang ribuan, jutaan, miliaran kali begitu informasinya, sehingga ada pola yang degenerate di dalam neural networks gitu ya. Lama-kelamaan, makanya tadi itu juga saya menyadur dari beberapa publikasi terakhir tentang context aware, Pak. Tentang context aware conversation. Jadi ketika kita nantinya akan berkomunikasi, berdialog dengan mesin, ketika mesin sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang apa yang kita bicarakan, tentunya tidak lagi halusinasi itu, tapi itu benar-benar sesuatu yang merupakan akumulasi informasi, Pak. Ini belum terjadi di semua ini ya, maksud saya di semua mode dari informasi. Contohnya belum terjadi barangkali di konteks spasial. Kalau di image barangkali sudah semakin ajaib begitu ya. Di video itu semakin ajaib. Tapi kita belum, setidaknya dalam beberapa tahun ini belum melihat ke yang spasial. Bagaimana generatif AI ini bisa mengenerate spasial, konfigurasi spasial maksud saya. Tapi itu sepertinya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Barangkali saya bisa menyampaikan sekarang ini ada penelitian, Bapak Ibu bisa akses di beberapa lembaga penelitian ya, bahwa yang sekarang juga sedang gencar dilakukan adalah bagaimana AI itu memahami spasial. Ada namanya bahkan spasial AI begitu ya. Jadi usaha-usaha ke arah situ, riset ke arah situ sudah dilakukan. Kita nantinya bisa melihat bagaimana konvergensi generatif AI ini ya. Dari memahami teks, memahami dan mengenerate image, video, dan nantinya spasial gitu Pak. Nah, saya agak lupa Pak, pertanyaan kedua ya Pak ya, bisa disampaikan kembali Pak. Yang terkait dengan desain approach tadi. Ya. Desain approach Pak. Memang pada akhirnya Pak, kita akan melihat bahwa tentunya ada evolusi dari desain approach ya. Kalau sekali lagi Bapak Ibu melihat bagaimana
perkembangan dari design approach itu dari mulai sangat konvensional sebelum ada CAD, sebelum ada komputer, kemudian ada CAD, kemudian Rivka Oxman itu menyampaikan teori digital architecture, begitu ya, dengan adanya CAD. Nah, sekarang ini dengan adanya generatif AI, beberapa peneliti menyampaikan bahwa ini sepertinya akan ada pendekatan desain atau desain approach yang baru begitu ya, yang bisa merupakan akumulasi dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Sekali lagi karena apa? Karena AI ini berbeda dengan teknologi sebelumnya. AI ini memungkinkan kita memiliki mitra yang dalam tanda petik punya kemampuan yang sama, bahkan lebih begitu ya. Yang sebelumnya itu tidak ada. Sebelumnya komputer hanya benda mati yang harus kita instruksikan. Nah, sekarang kalau AI, kita akan melihat bahwa itu lebih dari sekedar tools begitu ya. Sehingga design approach yang akan kita lihat itu sepertinya kita harus siap-siap adanya pendekatan baru, tidak hanya bentuk ya Pak, tapi juga performance based gitu ya. Jadi sesuatu yang boleh didebat ya, sesuatu yang sangat kuantitatif gitu ya. Apakah nantinya desain itu menjadi sangat algoritmik gitu ya, sangat kuantitatif, sangat deterministik gitu ya. Apakah masih ada ruang bahwa desain itu tentang rasa, tentang sensitivitas begitu ya. Apakah masih ada ruang itu? Kita bisa diskusi panjang begitu ya. Tapi kita lihat kecenderungan AI sekarang, kita nggak tahu nantinya kalau mode dari AI itu tidak hanya teks, tapi juga bisa sangat multimodal seperti tadi Pak Andika sampaikan. Wow, itu sesuatu yang masa depan cerah seperti saya nggak tahu. Begitu Pak. Mudah-mudahan barangkali bisa ini Pak ya, setidaknya menjawab. Tidak semua pertanyaan barangkali bisa saya jawab Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Ya, baik Pak Beni dan Pak Aswin, terima kasih. Selanjutnya Pak Amdi, silakan Pak Amdi. Oke, selamat malam Pak Aswin. Selamat malam Pak Andi. Ya, ketemu kembali. Kemarin kita sempat ngobrol di Palembang, Pak. Oh iya, iya Pak. Waktu acara acara Ya, EPAM. paham ya Pak. Ini saya akan berbicara masalah terkait konteks generatif AI ini di ranah akademik gitu, Pak. Karena Bapak di akademik gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya sejauh mana sih generatif AI ini sudah dikembangkan dalam konteks mata kuliah gitu. Itu yang pertama. Apakah memang sudah ada mata kuliah seperti kita di arsitektur digital Sugya Pranoto ini kan arsitektur digital nih. Berarti ada pengembangan mata kuliah baru gitu. Apakah di tempat Bapak ajar sendiri konteks kegiatan generatif AI ini masuk dalam konteks arsitektur digital atau memang ada mata kuliah baru terkait dengan generatif AI ini, Pak? Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Iya Pak, salam ketemu lagi Pak ya. Jadi generatif AI setidaknya di kita di arsitektur kita belum punya mata kuliah khusus generatif AI Pak. Tapi begini, kita menyampaikan pada mata kuliah studi komputasi, di mata kuliah pengantar berpikir komputasi ya di tahun pertama itu kita menyampaikan bahwa ini tuh ada ya, bahwa generatif AI itu ada, bahwa kita tidak menutup mata kemampuan dan aplikasi ini bisa masuk ke mana saja, terutama di mana di akademik ya. Pertama mata kuliahnya tidak ada Pak, tapi kita sampaikan ininya. Pertama adalah kapan menggunakan generatif AI. Jadi misalnya Pak ya, di mata kuliah yang saya ajarkan di TPB di tahun pertama berpikir komputasional itu ada tugas misalnya, bukan misalnya, ada tugas project di mana mereka harus bisa memformulasikan suatu persoalan real, kemudian mereka kelompok ini mengusulkan pemrograman untuk menjawab persoalan itu. Nah, kita sampaikan bahwa generatif AI ini masuk ke ranah coding.
ke ranah apa namanya Python. Jadi alih-alih kita mengajarkan pemrograman Python dari nol, dari zero, kita sampaikan ke mereka bahwa generatif AI ini salah satu fungsinya adalah dia bisa mengenerate coding, Python code. Tapi Anda harus saya sampaikan ke mahasiswa, Anda harus tahu kapan menggunakan generatif AI dan tahu konsekuensinya. Apa yang harus Anda perhatikan ketika Anda menginstruksikan generatif AI untuk membuat Python codes gitu ya. Itu yang pertama. Di implementasi atau penggunaan generatif AI pada mata kuliah itu. Di mata kuliah yang lain, misalnya di studio ya Pak ya, kita ada praktik studio tingkat semester 4 itu ada praktikum authoring, pemodelan, SketchUp misalnya, dan kita sampaikan bahwa generatif AI itu ada juga di authoring tools ya, di software pemodelan. Kita sampaikan bahwa Anda semua itu workflow untuk yang sebelumnya konvensional, Anda punya sketsa, kemudian dimodelkan, kemudian dirender, itu sekarang workflow itu bisa dibantu dengan generatif AI. Sekali lagi, apa panduannya? Apa rambu-rambunya itu apa? Pertama tentunya kita sampaikan ke mahasiswa bahwa mereka harus tahu kapan menggunakan ini, kapan mereka punya pemahaman bahwa ada bedanya plagiasi dengan generatif AI. Nah, itu mesti hati-hati gitu ya, terutama yang berkaitan dengan teks. Kemudian apa yang mereka harus pahami tentang mengkritisi hasil generatif AI gitu ya. Apa saja ininya, dan mereka karena kemajuan sekarang distribusi informasi, mereka bisa dapatkan itu dari mana saja gitu ya. Kemudian konsekuensinya apa kalau mereka punya kemampuan memahami dan mengimplementasikan generatif AI pada tataran pemodelan gitu ya. Apakah dengan mereka bisa menghasilkan multiple alternatif render dalam waktu singkat, itu berarti mereka sudah menguasai desain gitu kan? Tidak juga. Jadi ada hal-hal yang kita harus sampaikan ke mahasiswa bahwa, dan ini juga barangkali sudah dituliskan ya, bahwa hati-hati dengan generatif AI karena itu membuat proses dan pemaknaan kita atas hasil dari proses yang kita buat itu tidak sedalam ketika kita melakukannya tanpa generatif AI, Pak. Jadi itu. Yang ketiga, Pak, memang barangkali ini sudah ada di universitas ya, panduan atau bukan panduan, deklarasi, disclaimer penggunaan generatif AI, Pak. Jadi apa namanya? Ini sekali lagi barangkali masih ranah abu-abu gitu ya. Apakah kita bisa menyampaikan ke mahasiswa bahwa eh, ada kebebasan tapi juga ada panduan, ada hal yang mereka harus pahami tentang generatif AI. Jadi di kami misalnya mulai dikenalkan disclaimer penggunaan AI dalam mata kuliah ya. Kapan mereka kalau nggak salah ini juga ada sudah ada di apa di Scopus atau di mana saya baca itu ya, di eh, Taylor and Francis gitu ya. Jadi ini untuk teks dan juga untuk keseluruhan eh, keluaran yang mana ada keterlibatan generatif AI, Pak. Jadi Pak Handi, untuk jawaban singkatnya, kita tidak ada atau belum ada mata kuliah khusus generatif AI, Pak. Tapi memang masuk ke beberapa mata kuliah. Oke, terima kasih Pak Swin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi dan Pak Aswin. Ini pertanyaannya mantap-mantap semua ya Pak Aswin. Ya, baik. Ya. Mungkin masih ada dua penanya boleh kalau ingin bertanya kepada Pak Aswin. Saya beri kesempatan dua penanya lagi untuk termin yang terakhir ya. Dipersilakan Bapak Ibu. Apakah
Ada pertanyaan? Baik, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan ini Pak Aswin. Ya, Ya. mungkin nanti materi Pak Aswin perlu di-share Oh iya, kepada kami untuk kami ya. baca-baca lagi gitu ya Pak ya. Baik, Karena saya segera sampaikan. ya, baik karena memang eh, ini materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kami ya, yang saat ini juga sedang studi di arsitektur, khususnya arsitektur digital. Em, Baik, mungkin Pak Aswin sebagai penutup bisa disampaikan kesimpulan Pak terkait dengan materi yang Bapak sampaikan pada malam hari ini sebelum sesi ini saya tutup. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama ya saya bukan seseorang yang sangat mendalamin AI dan generatif AI ya, tapi barangkali kita bisa sama-sama menyaksikan, kita bisa sama-sama mengalami bagaimana transformasi yang luar biasa, disrupsi yang luar biasa dari teknologi informasi ya, dari teknologi digital ini. Dari yang sekali lagi dari yang kita pandang, kita alami sebagai alat bantu, sekarang ini sudah jauh berkembang sebagai mitra begitu ya. Dan kita sama-sama harus bisa menyikapi bagaimana standpoint kita sebagai manusia, sebagai arsitek yang selama ini punya domain yang namanya kreativitas, ya, punya domain yang namanya apa namanya sensitivitas kontekstual. Nah, jika nantinya teknologi ini semakin dapat mengcapture itu, begitu ya. Nah, bagaimana posisi kita, peran kita pada titik itu, begitu ya, sebagai arsitek, sebagai seseorang yang menghasilkan karya desain lewat proses kreatif, analisis, sesuatu yang nantinya mungkin tidak bisa dibilang digantikan, tapi apa yang kita bisa manfaatkan. Makanya saya pilih istilah eksploitasi begitu ya, karena kita ada kotak Pandora ini yang alih-alih keluarannya adalah chaos, keluarannya harus bisa kita kontrol gitu. Dan ini potensi kita untuk mengajarkan ke mahasiswa kita bagaimana nanti menghadapi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu saja barangkali berbagi concern sebenarnya ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Terima kasih. baik Pak Aswin, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan share materi yang sangat menarik pada malam hari ini, membuka wawasan dan pengetahuan kami lebih dalam lagi ya Pak ya, terkait dengan generatif dan optimasi yang memungkinkan proses eksplorasi yang luas dan eksploitasi yang mendalam terhadap ruang solusi begitu. Dan ini juga nantinya diharapkan juga dapat menghasilkan desain arsitektur yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data. Terima kasih Pak Aswin Terima Indra kasih Putra Bapak Ibu sudah sekalian. berkenan Terima yang hadir kasih. pada malam hari ini. Ada Kemudian salah-salah kata. Terima kasih. ya, Betul. Bapak terima kasih juga Bapak Ibu Terima yang kasih. sudah berkenan hadir pada malam hari ini dari awal sampai dengan akhir, dengan berakhirnya sesi pertanyaan, maka berakhir pula ngobrol bareng Selasa petang seri ke-44 pada malam hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Asyun sebagai narasumber, Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti acara ngobrol bareng Selasa petang, dan kita akan bertemu kembali pada acara ngobrol bareng Selasa petang seri ke-45 di bulan Juni yang akan datang. Salam sehat dan terima kasih Bapak Ibu, Pak Aswin, terima kasih. Terima kasih. Salam Terima sehat. kasih Mas Win. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Terima kasih, sekalian. Mas Win. Salam Bapak Terima Prof. Terima kasih Mbak Rate. Terima kasih Mbak Rati. Selamat malam Pak Selamat malam. Aswin. Mohon Prof, pamit. untuk presenti belum di-share nih Prof. Oh iya, Nji. bentar. Ya, Bapak Ibu, nanti recording NBSP malam hari ini akan kita upload di YouTube sehingga kita bisa menyimak ulang kembali materi dari Pak Aswin. Ya.
Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin pamit. Ya, Terima Pak kasih. Aswin, terima Pak kasih Malam. sekali. G. Selamat malam, Bapak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bapak Ibu, peserta mohon menunggu untuk presensi di-share oleh Prof. Pur. Nanti kita isi supaya sertifikat NBSP seri ke-44 bisa dikirimkan. Ya, presensi sudah saya kirim. Ya, Silakan. baik, terima kasih, Prof. Pur. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengakses link presensi.